kelamin, Oke. asal daerah, Heeh. dan jurusan. Oke, baik. Misalnya, ini ada contoh. Jadi kalau tabel 3 hal itu adalah tabel yang membahas tentang 3 hal atau 3 karakteristik yang menghubungkan antara 3 hal atau 3 karakteristik. Contohnya, nah ini ada, coba buka, itu ada di buku halaman. Itu coba buka di halaman 11 itu ada dalam tabel itu. Nah, itu halaman 8, tabel 3 arah adalah tabel yang menghubungkan antara 3 hal atau 3 karakteristik saja. Misalnya di situ ada contoh tabel daftar karyawan perusahaan PT Media Cerdas Jakarta Juli 2016. Jadi di situ karyawannya dalam tabel itu menjelaskan bahwa karyawan di situ memiliki pendidikan, ada yang pendidikan terakhirnya SMA, ada yang memiliki pendidikannya apa? D1, D2, dan D3, dan ada yang memiliki S1 baru saja jadi laki-laki, ada SMA, ada D1S, D1, D2, D3, dan juga ada yang berpendidikan terakhirnya S1, S2, dan S3. Sama halnya juga sama perempuan, yaitu pegawainya di situ ada SMA, ada D1, D2, D3, dan juga ada S1, S2, dan S3. Itu yang dimaksudkan dengan 3 karakteristik atau 3 hal yang dimaksudkan ini. Iya. Ini 1, 2, 3. Terus yang kedua juga sama halnya dengan perempuan, 1, 2, dan 3. Itu yang dimaksud dengan 3 hal atau 3 karakteristik pembahasan di dalam tabel. Nah, setelah kita memahami tabel, terus mengetahui jenis-jenisnya, sekarang kita masuk pada grafik. Ayo, siapa bisa menjelaskan grafik? Kamu pernah lihat grafik nggak? Pernah lihat grafik? Lihat di mana coba? Kalau grafik itu berupa presentase, iya. Nah, pernah lihat di mana? Biasanya terdapat di grafik. Siapa yang pernah lihat grafik misalnya? Di mana? Contohnya? Nah, sekarang siapa bisa menjelaskan apa itu grafik? Yang bisa menjelaskan apa itu grafik? Siapa bisa menjelaskan? Tasya. Grafik, apa itu grafik, Tasya? Jangan hanya Tasya, itu orang-orang tertentu ya. Pihak-pihak yang 2 juga di sana bisa ya. Ingat, kita datang sekolah di sini untuk belajar. Kita berusaha untuk mendapatkan ilmu. Iya. Jadi jangan sia-siakan waktumu datang ke sekolah hanya untuk duduk, diam, terus mendengar. Iya. Ungkapkanlah apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang terlintas di dalam pikiranmu, keluarkanlah, jangan pernah takut untuk salah. Karena dari kesalahan itu kita akan melihat kesalahan dan kita akan memperbaiki. Kalau kita tidak mengetahui kesalahannya di mana, kita tidak akan pernah tahu ya. Oke, siapa yang mau menjelaskan? Oke, Tasya. Grafik adalah kumpulan data dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar seperti persegi, lingkaran, tabung, Segitiga, balok, kerucut, dan lain-lain. Oke, siapa lagi? Grafik. Siapa lagi yang menurut pendapatnya? Grafik itu siapa lagi? Era, C,
Langkah yang pertama ada? Langkah yang pertama. Langkah-langkah membaca tabel dan grafik apa-apa saja? Bacalah judulnya. Membaca judul merupakan kegiatan penting untuk memahami isi pesannya. Yang pertama yaitu dengan memerhatikan judulnya apa, ya? Yaitu dengan membaca judul. Terus yang kedua apa yang kedua? Langkah yang kedua. Bacalah keterangan yang ada di atas. Terus yang kedua, langkah yang pertama untuk kita bisa memahami apa itu isi tabel dan grafik, yang pertama yaitu kita memperhatikan judulnya. Dengan kita membaca judulnya, kita bisa paham apa itu isi tabel maupun grafik. Iya. Terus yang kedua apa? Membaca keterangan yang ada di atas. Membaca keterangan. Yang kedua, membaca keterangan. Membaca keterangan yang ada pada sisi kanan maupun apa? Sisi kiri. Sisi kiri. Tabel dan grafik. Terus yang ketiga, Memperhatikan setiap perbedaan dari masing-masing gambar. oke, kita memperhatikan setiap perbedaan masing-masing gambar. Terus yang berikut, apa lagi setelah kita memperhatikan perbedaan dari setiap perbedaan dari masing-masing gambar? Terus yang berikut apa lagi? Ayo, apa? Mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan, yaitu contohnya kita mengajukan pertanyaan, misalnya apa? Misalnya kita mengajukan pertanyaan tentang tujuan tabel, baik itu berupa angka tertinggi dalam tabel atau grafik, atau apa lagi? Angka terendah dalam grafik atau tabel, iya. Ya, Bu. Terus yang berikut, selalu mengingat pada tujuan. Terus yang keenam yaitu setelah kita tadi mengajukan pertanyaan mengingat tujuan, yang keenam yaitu menyimpulkan isi tabel dan grafik berdasarkan langkah-langkah yang kita sudah pelajari, yaitu dengan membaca, yaitu dengan memperhatikan judul. Yang paling penting itu kita melihat judul. Iya. Ya, Bu. Agar kita memahami isi tabel di dalam, kita harus memahami judul. Terus nanti kita masuk pada keterangan yang dimaksud itu ini, ya, pokok informasinya. Nah, ini yang merupakan pokok informasi. Setelah kita melihat judulnya, kita melihat pokok informasi, keterangan yang ada di dalam kolom. Kalau di tabel di dalam kolom, ya. Ya, Bu. Kalau
bagi waktu 15 menit ya. Diskusikan baik-baik dan temukan jawaban yang menjadi persoalan dalam tabel dan grafik. Ayo diskusi, jangan hanya satu saja yang kerjakan ya. Usahakan untuk semua anggota kelompoknya harus aktif. Jangan hanya satu orang saja yang kerja ya. Karena yang ada di sini ini kita semua belajar. Setelah nanti sebentar kalian mengerjakan, kalian presentasikan ya yang menjadi hasil diskusi kelompok kalian.
Bagaimana sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang setelah kalian berdiskusi, kalian menemukan jawabannya. Sekarang Ibu minta untuk mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Dari masing-masing kelompok. Nanti mempresentasikannya di tempat sendirian. Ya, Bu. Oke, siapa yang mau mempresentasikan duluan antara kelompok 1 dan 2? Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu hasil diskusinya antara kelompok 1 dan 2? Ayo siapa? Siapa yang mau mempresentasikan? Kami, Bu. Oke, Ceo, kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya supaya kalian teman yang lain dapat menyimak hasil diskusi daripada kalian. Silakan Ella, silakan berdiri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya, jelaskan informasi yang terkandung dalam grafik tersebut. Nomor 2, simpulkan isi grafik lingkaran di atas. Jawabannya, isi yang terkandung dalam grafik batang di atas adalah alat komunikasi siswa kelas 10 bahasa 2 kepada wali kelasnya selama pandemi. Pokok informasinya adalah alat komunikasi siswa kelas 10 bahasa 2 terdiri dari WhatsApp, telepon, dan SMS. Nomor 2, simpulan isinya adalah WhatsApp adalah alat komunikasi yang lebih dominan digunakan oleh siswa kepada wali kelasnya. Demikian dari presentasi kami. Oke, itu sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 yaitu grafik. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 tadi sudah dipresentasikan grafik. Jadi sekarang kelompok 2 coba mempresentasikan hasil diskusi kalian tabel tadi yang menjadi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang tabel. Simpulan isi soal, simpulan isi yang terdapat pada tabel dan grafik tersebut. 1. Jawaban yang terkandung dalam tabel tersebut adalah jumlah siswa kelas 10 bahasa 2 menurut jenis kelamin tahun 2021. Pokok informasi adalah jumlah siswa laki-laki dan perempuan kelas 10 bahasa 2. Simpulan isi tabel di atas adalah jumlah siswa perempuan lebih banyak daripada siswa laki-laki. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana ada yang menanggapi dari hasil presentasi kelompok 2? Bagaimana kelompok 1? Kelompok 1 bagaimana hasil presentasi menanggapi hasil presentasi daripada kelompok 2?
yang berupa fakta atau kata-kata yang tersusun secara bersistem. Oke, grafik. Kumpulan data dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar seperti persegi, lingkaran, tabung, segitiga, balok, dan kerucut. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menafsirkan informasi dari satu tabel dan grafik.